Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Sabtu 30 November 2024 kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar rencana tidak lanjut tenaga permainan tradisional Bangkia. Tak lupa salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan hari ini. Marilah kita sejenak menundukkan kepala supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Doa selesai. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu Guru webinar Komplek Belajar SDN 1 Surakarta. Sebelumnya terlebih dahulu kami izinkan untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Ihsan Muhammad Ihsan, Sarjana Pendidikan. Dan hari ini kita akan melaksanakan webinar bersama, yaitu dengan tema Peraba Permainan Tradisional Bangkia. Tidak kalah menariknya dengan webinar-webinar sebelumnya Bapak Ibu. Beri aplaus untuk Bapak Ihsan. Baik Bapak, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Dari sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Sekolah SDN Surakarta yang pada kesempatan hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru komunitas belajar SDN Surakarta yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar tentang rencana tindak lanjut saya sebagai peserta diseminasi PKD PJOK Gelombang 2 tahun 2024. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaat dan juga pertolongannya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan selamat siang dan juga terima kasih banyak atas waktunya telah mau berkenan hadir dalam kegiatan kita komunitas belajar di SDN 1 Surakarta ini. Saya sebagai peserta diseminasi PKD PJOK Gelombang 2 di kelas 1. Alhamdulillah saya masuk di kelas 1, ada beberapa kelas yang diselenggarakan dan saya masuk di kelas 1. Di sini saya mencoba mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut saya sebagai tugas akhir di PKD PJOK. Di sini saya mengambil langsung saja. Di sini saya mengambil tema yaitu peraba. Ini bukan apa-apa ya, bukan peraba salah satu indera kita ya. Ini peraba adalah kepanjangan dari singkatan dari permainan tradisional Bangkia. Kenapa saya mengambil tema ini? Yang pertama di latar belakang ini, kenapa saya mengambil permainan tradisional? Karena permainan tradisional ini merupakan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya suatu daerah. Permainan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai sosial, kerjasama, sportivitas,
kreativitas serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan antar peserta didik. Namun di era sekarang yang modern ini, permainan tradisional memang semakin jarang dimainkan oleh peserta didik. Karena apa? Karena tergores atau tergerus oleh permainan yang berbasis teknologi, seperti game online, video game, dan juga permainan digital lainnya. Dengan situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional peserta didik. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang sangat bermanfaat. Dengan demikian, mengenal kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan kebudayaan dan membangun karakter dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, di dalam kita di PJOK khususnya ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kita dapat menerapkan berbagai pembelajaran ya. Yang saya gunakan di sini adalah mulai penerapan yaitu sport education model atau biasa disingkat oleh SEM itu. Apa itu SEM? SEM adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari bagian dari olahraga, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam sehingga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menyentuh. Melalui model pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya menjadi pasif, tapi harapannya juga berperan aktif. Ini bisa sebagai pelatih nanti ketika dalam permainan, bisa menjadi wasit, bisa menjadi penonton, pemain, komentator, dan juga panitia. Ini mencakup semua kegiatan dalam perlombaan nanti. Dalam program permainan tradisional bagian ini dirancang memang untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, kerjasama, dan juga kepemimpinan peserta didik. Kita lanjutkan di slide kedua, yaitu tentang program tujuan program kita. Jelas tujuan dari permainan tradisional bagian ini kita menggunakan metode pembelajaran sport education model. Yang pertama dari tujuan yang saya pilih ini, yang pertama jelas untuk melestarikan budaya lokal yang ada di daerah. Dan yang kedua itu memfasilitasi minat olahraga kepada peserta didik yang ada di sekolah. Dan yang ketiga ini tentang pembelajaran SEM itu sendiri, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial dalam belajar. Dan yang keempat ini adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep di mana peserta didik terlibat secara langsung dan dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Untuk mencapai itu Bapak Ibu, ini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan kita yang kita laksanakan ini. Yang pertama untuk capaian, kita itu di sini ingin capaiannya itu meningkatkan aktivitas peserta didik yang jelas. Setelah aktif itu anak kita harapkan bisa sportif dan juga kerjasama. Dan yang terakhir itu kepemimpinan dan juga tanggung jawab di masing-masing nanti kegiatannya. Langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Langkah-langkahnya yang kita laksanakan, yang pertama kita jelas harus punya perencanaan program dulu. Setelah itu kita menuju ke afiliasi. Apa ini afiliasi? Yaitu pengenalan. Kita kenalkan dulu permainan ini ke peserta didik. Setelah anak-anak mengenal, baru peserta didik bisa menerapkan menyusun strategi. Bagaimana caranya dalam permainan itu kita bisa menang, bisa kompak. Disinilah kita baru setelah melakukan pengenalan, baru anak bisa menyusun strategi. Setelah itu kita menyiapkan pertandingan secara formal. Maksudnya bagaimana di sini? Setelah anak diberitahu cara mainnya,
permainan pengenalan itu baru kita ke formalnya, menyiapkan pertandingan formal, yaitu melakukan drawing atau ujian dan juga melakukan skema pertandingannya. Setelah skema jadi dan drawing itu tadi dilakukan, baru kita menuju ke puncak pertandingan. Apa sih puncak pertandingan itu? Jadi puncak pertandingan itu bisa diartikan dari awal permainan ini atau game ini dilakukan. Jadi ketika sudah mulai main itu menamakan puncak pertandingan. Setelah pertandingan dimulai, baru menuju ke festival akhir pertandingan. Yang mana festival akhir pertandingan ini kalau biasanya kita lebih mudahnya pertandingan final. Jadi di sini sudah menentukan juara 1, 2, dan 3. Jadi ini di akhir pertandingan biasanya. Itu dinamakan festival akhir pertandingan. Ini menentukan siapa yang nanti menjadi juara. Setelah itu kita laksanakan, setelah pemenang kita ketahui, baru di terakhir kita melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi biar kegiatan itu ke depan lebih baik lagi, jelas kita harus melakukan evaluasi dan juga refleksi. Dan setelah itu hasil yang diharapkan apa dari kita? Yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran peserta didik akan budaya lokal kita ini. Ya tidak hanya game online yang mereka lakukan, tapi juga mengenal sedikit tentang atau lebih banyak dalam budaya lokal kita. Yang kedua itu menciptakan hubungan sosial yang lebih baik dari peserta didik. Jadi tidak main individu, di sini mereka dilatih untuk sosial dan juga kerjasamanya. Setelah itu juga peserta didik bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Seperti yang saya sebutkan, bisa menjadi pelatih, ofisial, pemain, bahkan juga menjadi panitia. Di situ akan kita lihat peserta didik tentang tanggung jawab mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu dengan terlibat langsung dalam pembelajaran ini nanti peserta didik memiliki pengalaman yang nyata dan bermakna. Jadi harapannya anak-anak benar-benar bisa merasakan, oh beginilah jadi panitia, oh seperti ini kan jadi pemain, seperti ini kan jadi pelatih. Di situ nanti peserta didik harapannya bisa merasakan secara langsung apa yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu selesai kita menuju ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kita ini. Yang pertama tentang struktur program, jelas program ini saya merencanakan jelas ini kegiatan komunitas di mana kegiatan ini dilakukan di saat akhir semester nanti. Jadi harapannya setelah nanti semesteran ini bisa dilakukan. Yang mana kegiatan ini hanya melibatkan kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya pilih kelas 4, 5, 6? Karena pembelajaran ini masih perdana menurut saya di sekolah kita. Jadi di sini saya masih memberi amanah kepada adik-adik nanti adik kita mulai dari kelas 4, 5, dan 6 untuk perannya ini. Untuk kelas bawah ya kalau ini bisa berhasil dengan baik, mungkin di tahun berikutnya kita bisa meningkatkan untuk di kelas bawah. Selanjutnya langsung saja kita ke mitra dalam komunitas belajar kita, yaitu komunitas belajar sekolah ini menjadi wadah kolaborasi saya dan juga Pak Bowo selaku guru PJOK yang berperan dalam pengembangan materi dan juga aktivitasnya. Jadi secara materi dan aktivitasnya nanti kami guru PJOK insya Allah siap untuk memberikan informasi pada peserta didik serta menyiapkan rubrik penilaiannya sekaligus. Setelah itu dengan semua sebagai guru kelas dan mapel yang lain ini memberikan bimbingan pada peserta didik terkait tentang pemaparan, juga pengambilan foto, nanti juga ada dokumentasi baik foto maupun video, serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan program dan memastikan dukungan yang kita berikan. Jelas ketika kita sudah membuat program, kalau kepala sekolah nanti tidak setuju juga repot Bapak Ibu. Jadi ya harapannya nanti kepala sekolah juga mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan program kita dan selalu mendukung penuh apa yang sudah kita programkan asal kegiatan itu positif dan baik untuk peserta didik. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini tentang pernyataan
kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Jelas kita harus melihat juga kapasitas kita di sekolah apa yang sudah ada. Yang jelas yang pertama yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, jelas ya, dan juga guru dan juga tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya masing-masing. Setelah itu peserta didik yang kelas 4 sampai kelas 6 itu kurang lebih terdiri dari 150 kurang lebih. Insya Allah bisa berjalan dengan baik. Setelah itu halaman sekolah, alhamdulillah kita memiliki halaman sekolah yang cukup menurut saya dan juga luas. Insya Allah bisa untuk melakukan permainan ini dan juga sarana prasarana yang memadai, dan menurut saya spekulasinya itu bagus karena mulai dari pool, stopwatch, peluit, insya Allah semua ada. Bahkan alat bagian kemarin kita juga berbuat dalam kegiatan di lomba pramuka kemarin. Jadi insya Allah secara alat kita semua sudah siap. Dan yang terakhir yaitu jelas kita di sekolah memiliki jaringan internet yang alhamdulillah bagus sekali menurut saya. Nah ini sudah yang terakhir Bapak Ibu. Setelah itu yaitu tentang rencana evaluasi, yang mana jelas yang pertama kita lakukan evaluasi dari tujuan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi, yaitu dengan cara bagaimana dengan wawancara saya mungkin dengan panjenengan dan juga bisa peserta didik dari berbagai peran yang mereka lakukan nanti. Setelah itu jelas harus ada umpan balik Bapak Ibu. Kami akan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik melalui kuesioner dan juga wawancara secara langsung untuk mengetahui pengalaman mereka. Setelah itu baru kita evaluasi kerja tim, baik kita tim sebagai guru sebagai fasilitator maupun tim dari peserta didik yang berperan sebagai panitia nanti. Setelah itu kita lanjut di terakhir tentang pengamatan selama kegiatan ini. Peran kita Bapak Ibu, kami akan mencatat hasil pengamatan selama pelaksanaan ketika itu nanti berjalan, bagaimana program dan juga kendala bahkan peluang perbaikan itu bagaimana agar harapannya ke depan kegiatan ini kalau memang ini bisa berjalan dengan baik bisa kita tambah ke depan. Oh masih ada Bapak Ibu, ini kemungkinan tantangannya. Ternyata di dalam kegiatan itu pasti ada kegiatan tantangannya. Yang pertama tantangan jelas di musim sekarang ini pasti ada cuaca hujan yang pertama menurut saya. Setelah itu mungkin ada kegiatan sekolah yang bersamaan ketika nanti setelah ulangan kadang ada energi dan lain sebagainya yang mana itu nanti bisa juga dapat membantu kegiatan adalah yang anak yang energi bisa menjadi panitia sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga mungkin kegiatan ini bisa kita ubah nanti. Setelah itu jelas tentang evaluasi dan juga umpan balik. Tapi jelas kita tetap punya plan A, plan B. Jadi ketika cuaca hujan jelas kita bisa memindahkan kegiatan mungkin di dalam ruangan, di teras ataupun mengatur ulang jadwal sehingga bisa kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Untuk kegiatan di sekolah yang pertama tadi kita bisa bekerja sama Bapak Ibu koordinasi bagaimana mengatur jadwal biar kegiatan ini tidak bersamaan sehingga semua bisa berjalan dengan baik, baik kegiatan lomba maupun kegiatan mungkin yang ada di kelas masing-masing. Dan yang terakhir kita melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah pelaksanaan dan menganalisis umpan balik untuk perbaikan. Jadi terakhir hanya itu Bapak Ibu presentasi tentang rencana tindak lanjut saya tentang kegiatan permainan tradisional di sekolah kita. Mungkin setelah ini dari Bapak Ibu bisa menambahkan nanti atau bertanya tentang apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut saya ini, karena harapannya kepada Bapak Ibu memberikan umpan balik ke saya. Ini kegiatan ini yang sudah saya kerjakan ini mungkin diri saya sendiri belum tentu baik untuk sekolah dan panjenengan semua. Oleh karena itu mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa memberi masukan atau pertanyaan tentang apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut saya sebagai peserta diseminasi PKB PJOK di 2022 di tahun 2004 ini. Mungkin itu Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator lebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu bisa bertanya maupun memberi masukan tentang rencana tindak lanjut saya ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Ibu.
Baik, Kak Isan, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu pemahaman hari ini. Beri aplaus untuk Bapak Mawatisan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo, ada kesempatan untuk 1 atau 2 pertanyaan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Iksan sama Bu tadi, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eva Mustafa SPDI. Tidak bisa saya sebutkan banyak yang perlu saya tanyakan. Alhamdulillah, penyampaian dan penjelasan pemaparan yang sangat hebat, sangat bagus. Mudah-mudahan teman-teman bisa sumbernya ke teman-teman dan tentunya bisa dinasrah. Tadi di opsi kedua, di slide kedua itu dijelaskan capaian dan tujuan. Nah, di situ ada langkah-langkah dan manfaat. Salah satu langkah-langkah di situ ada yang saya pahami tadi, ada perencanaan program, ada drawing, ada puncak pertandingan, ada festival, ada evaluasi dan refleksi. Ketika peserta didik di situ bisa menjadi pemain, peserta didik bisa menjadi ofisial. Ini adalah salah satu target yang sangat bagus Pak Isan. Nah, yang perlu saya tanyakan, saya pernah membaca sebelumnya ini motor persis beberapa Isan ini. Nah, filosofi Jakon itu ternyata bukan hanya sekedar mainan atau hiburan saja. Di situ memberikan makna hidup yang sangat hebat dalam kebahagiaan, keharmonian, dan kebersamaan. Nah, ini ada korelasinya mungkin kalau di di Bakia ini menjalin kolaborasi kerjasama. Kalau di religi mungkin seperti sholat berjamaah, yang paling depan jadi imam, yang belakang jadi makmumnya, itu ya. Yang saya tanyakan sederhana saja, bagaimana cara melestarikan budaya lama seperti permainan tradisional Bakia ini supaya eksis, tidak kalah dengan gadget yang sekarang sudah merajalela, bahkan anak-anak kecil pun seusia 5 tahun anak-anak mereka sudah ketagihan gadget. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Ya, langsung oke. Terima kasih Pak Eko. Ya, memang begini Bapak Ibu ya. Tidak memungkiri untuk zaman yang sekarang, zaman now ya, istilahnya ya, sudah mulai punah. Nyata nggih, untuk permainan tradisional itu sudah mulai punah. Ini adalah PR kita, bagaimana caranya kita untuk mengimplementasikan kembali kepada anak-anak supaya permainan tradisional itu tidak kalah dengan era yang zaman sekarang ini, khususnya permainan Pak, sekarang ada gadget ya Pak ya, HP itu sangat sekali menghilangkan atau bisa mengurangi dari permainan tradisional si bermain HP atau game Pak Isan. Monggo, dan silakan pertanyaan Pak Isan. Pertanyaan dari Pak Eko tadi, bagaimana cara untuk melestarikan permainan tradisional yang sekarang ini sudah punah Pak? Baik, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di belakang kita, di mana kita sebagai guru media khususnya saya Pak Bowo, dan disinilah kita mencoba bagaimana permainan tradisional ini bisa berkembang lagi atau maju lagi. Sebetulnya di kegiatan-kegiatan seperti kemarin Pak Eko, di kegiatan lomba pramuka, alhamdulillah ada beberapa lomba yang mana di dalamnya ada permainan tradisional. Salah satunya ya seperti yang saya rencanakan ini, yaitu permainan Bakia. Alhamdulillah, meski kita kemarin masih belum dapat juara, yang mana kita di situ juga menjadi memperkenalkan kembali salah satu budaya lokal mungkin ya. Ini olahraga
fisik, yang mana di sini tidak hanya kegiatan fisik saja, di sini juga ada rasa tanggung jawab, kegiatan sosial kepada teman. Ini harapannya memang peserta didik bisa melakukan seperti itu. Karena memang di era digital ini anak-anak itu memang teknologinya kan memang canggih di teknologi. Anak-anak pasti memang lebih suka, tapi di sela-sela itu juga kita tidak boleh memungkiri, kita sebagai pendidik juga harus mencoba alternatif-alternatif lain. Mungkin dengan kegiatan seperti ini kita lakukan lomba atau permainan di sela-sela kegiatan seperti kemarin. Saya juga Pak Bowo sama-sama merasakan juga beberapa merasakan permainan tradisional seperti balap kelereng, permainan estafet karet, dan juga tahan tawa kemarin. Alhamdulillah kita sedikit-sedikit sudah mencoba mempromosikan kembali Pak Ekor. Jadi memang tidak hanya dengan saya Pak Bowo, seperti yang saya katakan tadi, kita di kelompok kita ini mari kita sama-sama belajar bersama. Jadi di sini harapannya saya dengan guru juga bukan murid. Jadi harapannya kita sama-sama belajar. Intinya kita tidak ada guru dan juga tidak ada murid. Harapannya apa? Dengan kita setara sama, kita sama-sama mari bekerja sama agar ke depan sekolah kita juga lebih baik, pembelajaran kita pun juga lebih maksimal. Harapannya apa? Peserta didik dapat menerimanya dengan baik. Harapannya tetap kembali ke peserta didik. Itu harapan dari kami. Mungkin itu Pak Eko yang bisa saya jawab dari pertanyaan panjenengan tentang bagaimana cara kita mempromosikan atau memberikan permainan-permainan tradisional itu biar lebih kembali, biar peserta didik juga tidak bosan dengan permainan yang modern, tapi juga ada permainan yang tradisional. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya, luar biasa. Sama-sama saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Saya buka untuk sesi pertanyaan yang kedua. Monggo dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan. Di sini saya hanya bertanya Pak Ihsan mengenai langkah-langkah pelaksanaan itu yang kedua itu afiliasi, yaitu pengenalan permainan dan menyusun strategi. Bagaimana di sini anak-anak itu bisa menyusun strategi agar bisa memenangkan pertandingan Gambia tersebut. Tip atau triksnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sakti. Monggo Pak Ihsan, lanjut saja. Ya, terima kasih Bu Sakti atas pertanyaannya. Memang di langkah pelaksanaan ini ada afiliasi Bapak Ibu yang menang. Di sini kita tidak langsung mengadakan secara langsung tidak mungkin. Jadi kita harus mengenalkan dulu. Oh inilah permainan bagian. Bahkan anak didik nanti kita harapkan itu tidak hanya mengenal permainannya saja, tapi mengerti bagaimana alur permainannya, bagaimana juga setelah beliau anak-anak itu tahu kan harapannya peserta didik itu juga tahu permainannya seperti ini, cara mainnya seperti ini, biar kita bisa menang itu bagaimana. Oleh karena itu disinilah harapannya dari afiliasi ini. Setelah pengenalan, anak-anak juga mencari tahu sendiri. Mungkin kalau dari kita memang sulit, nanti anak-anak pasti saya kira juga akan berinisiasi mencari sendiri. Oh permainannya mungkin seperti ini, caranya bagaimana kita untuk menang, berkompak itu seperti apa. Itu memang harapannya dari afiliasi itu sendiri. Jadi tidak mungkin kita langsung mengenalkan kepada peserta didik yang masih awam, langsung game, langsung main. Harapannya tidak seperti itu. Kita setelah melaksanakan program, baru kita perkenalkan kepada anak. Setelah anak itu tahu, mereka bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang permainan. Setelah itu mereka bisa bekerjasama dengan timnya masing-masing di masing-masing kelas nanti, sehingga mereka dapat mendapatkan hasil yang baik dengan penyusunan strategi untuk melatih kerjasama dan kekompakan tim mereka itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Septi tentang pertanyaan dari afiliasi tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
monggo. Pak Bu. Bagaimana Kak Isa? Masih ada durasi? Sambung. Iya, karena waktunya juga sudah menunjukkan jam-jam rawan ya Pak. Betul sekali, ini sudah jam 1 lebih, pasti jam rawan. Baik Bapak Ibu, semoga pada hari ini kita sudah belajar banyak sekali materi baru. Ya, semoga webinar hari ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mari kita terus belajar dan berinovasi ya Bapak Ibu ya, untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita. Amin. Terakhir, semoga kita semua dapat menerapkan pembelajaran baru tadi apa Pak? Permainan tradisional peradaban. Iya, betul. Permainan bahagia ya Pak ya. Jadi kita harapannya terutama kita sebagai tenaga pendidik dapat menerapkan ilmu yang telah kita pelajari bersama di acara webinar ini dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, mohon izin untuk pantun sedikit, diizinkan atau tidak? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Siang hari makan kewajiban. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu, untuk absensi kita akan hadir untuk bukti kita melakukan kegiatan seminar komunitas belajar di SDN 1 Surabaya. Terima kasih. Mungkin itu juga saya untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.